Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Masih kuat ya? Semangat ya? Iya, sehat. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana penuh khidmat karena sambil menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita akan melanjutkan latihan kita seperti biasa, tamrinat untuk pelajaran kita yang ke-14. Kita sudah memperkaya diri kita dengan beberapa mufradat yang pokok dari pelajaran tersebut. Pada saat yang sama kita juga sudah belajar kaidah terkait dengan fiil mabni lil majhul. Itulah yang akan menjadi fondasi utama kita di dalam memahami tamrinat latihan ayat-ayat kita berikut ini. Sebelum lebih lanjut kita mengkajinya, marilah terlebih dahulu kita awali supaya mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan tamrinat. Untuk yang pertama, ya, tamrinat kita yang pertama adalah memasangkan atau menjodohkan. Ada ungkapan sebelah kanan dengan ungkapan lain yang semakna, yang cocok dari pilihan-pilihan yang ada di sebelah kiri. Sekarang latihan kita akan ke ayat Al-Quran, yaitu baca dan memahami sambil memperhatikan kata mabni lil majhul. Ya, sambil memperhatikan kata mabni lil majhul. Ayat kita yang pertama yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah yang pertama An-Nur 38, kemudian Az-Zumar 34, kemudian Al-Qasas 84. Itu dia. Ayo kita bahas bersama-sama ayat-ayat yang akan menjadi kajian kita pada hari ini. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Lahum ma yas'aluna 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza alladziina 'amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Apa? Min fadli. Iya, baik. Itu saja, yang lain tidak ada persoalan, kendala? Oh ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Az-Zumar 34 ada, biar sekaligus kita bahas. Dari jaza mas. Musinina. Oke, bagus. Berikutnya. Ya, berikutnya Al-Qasas 84. Ada? Tidak, udah. Oke, baik. Yang lain? Bu Sri, yang belum pahami dari ayat-ayat tersebut. Baik, mari kita lihat yang tadi. Yang pertama, pada ungkapan yang menjadi pertanyaan di An-Nur 38 adalah min fadli.
itu, apa seluruh itu Bu Ros? Min fadlihi seluruhnya diborong atau bagiannya saja? Bagiannya aja Pak Guru. Oke, Fadli. baik. Yang mana Fadl. persis? Fadl. Fadli. Oke, baik. Oke, coba kalau itu 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Fa, dot, semalam. Iya, oke, bagus. Kalau ikut rohim jadinya apa? Fadil. Oke, bagus. Kalau ikut rohimah? Fadilah. Iya, oke, bagus. Pernah dengar nggak Fadilah surat Yasin? Ya. Keutamaan. Nah, ketemu dah tuh. Keutamaannya Pak Guru. Akhirnya ternyata nyangkut, Keutamaan ya. ternyata nyangkutnya di situ. Jadi Oh iya. yang populer di kita Fadilah ya, Fadilah surat Yasin. Fadilah. Kita bilangnya keutamaan surat Yasin. Nah, ini sama aja lah, anggap begitu. Kan ilmu kita adalah mau menjadi berapapun, gitu ya, berbunyi bagaimanapun, asal ada 3 Artinya huruf yang Ya, huruf sama, yang sama. Gimana halaman berapa? diduga itulah dia maknanya. Maknanya. Ya, Oke, Guru. itu dia yang pertama, bagian yang ditanyakan yang pertama. Yang berikutnya adalah al-muhsinin. Pak, izin sebentar Pak ya. Oke. Kelihatannya ada kendala gitu ya. Kalau di Al-Qasas ada? Al-Qasas 84 ada yang terkendala memahaminya? Kosos. Yang ayat Al-Qasas. kutipan yang terakhir? Tadi as-sayyi'ah. Lupa. Oke, saya coba kembali ke itu, ke Tanmiyatul Mufradat sebentar, Bu Ros. Iya. Di Tanmiyatul Mufradat apa? Sudah ketemu as-sayyi'ah? Sudah. Oke, baik. Apa mananya? Keburukan. Sayyi'ah itu dosa kecil. Apalagi? Keaiban. Iya, baik. Itu Yang adalah lawan dari al-hasanah sebenarnya tuh. Oh iya, lawan kata ya Pak. Bicara tentang Lawan dua, kata keburukan ya. ya bicara Kebalikan. tentang 2 hal. Ya, bicara tentang 2 hal. Ada ja'abil hasanah, kemudian ada yang ja'abis sayyi'ah. Oke, baik, itu dia. Kebaikan dan keburukan ya Pak Guru. Bisa jadi. Oke. Baik, itu bisa dipakai. Itu kan menunjukkan ada pertentangan ya, menunjukkan pertentangan. Ini kalau ada tadi untuk Bu Sri, sebenarnya kita mau ambil dari situ sebenarnya. Al-Hasanah kan beliau nggak nanyakan ya. Ahsan juga nggak beliau tanyakan gitu ya. Kebaikan. Gampang kita cek gitu. Antara ahsan Iksan. ahsan dengan muhsinin, dengan hasanah itu kan ada 3 huruf yang sama yang terlihat. Gitu ya. Berarti ada makna dasar apa? Baik. Baik. Kemudian ada mim di awal. Di pelajaran kita yang Lebih sudah baik. mengindikasikan apa? Yang berbuat baik. Akan sifat gitu ya. Sebenarnya akan sifat itu. Seperti orang yang selamat itu muslim. Berbuat orang yang baik. percaya itu mukmin gitu ya. Berarti orang yang baik itu muhsin gitu. Orang yang baik itu adalah muhsin. Kalau iksan Pak, iksan. Apa aja yang mau ditanyakan? Itu kan iksan sama aja, ininya sama ya, hasanah. Ya sama ya. Arti dasarnya sama gitu ya. Arti dasarnya sama. Nanti akan lebih mantap lagi kalau kita bisa memahami bentuknya gitu ya. Kalau kita bisa memahami bentuknya. Baik, untuk sementara waktu itu dia kajian kita, maka setelah memahami beberapa kata yang tadi belum terpahami, maka kita bisa langsung beranjak kepada sesi berikutnya, yaitu berbagi pemahaman. Ya, karena yang dari awal ikut serta dengan kita ada 3 orang, itu ada Bu Ros, maka Bu Ros bisa ambil posisi yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ragu Bu Sri Lestari atau tidak karena ada gangguan. Maka yang kedua nanti Bu Dian, ya, Bu Dian Firdianti. Nah, kemudian yang ketiga tadi karena Bu Sri Lestari tidak ada pertanyaan di ayat yang ketiga, maka beliau bisa ambil bagian ayat yang ketiga ini. Oke, silakan Bu Ros. Iya Pak Guru. Bismillah saya coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Satu-satu dulu atau gimana, Pak? Yang mana enak di hati aja, Mas. Iya. Saya mau Liyajziyahum untuk liyajziyahum membalas mereka. Allah ahsana yang terbaik, apa yang amilu mereka kerjakan, wa yazidahum dan membalas mereka akan wa yazidahum dan dia membalas mereka min dari fadlihi keutamaannya. Jadi apa ya? Allah akan membalas apa yang mereka kerjakan dengan yang terbaik. Apa yang mereka kerjakan dengan yang terbaik. Wa yazidahum dan membalas mereka dari yang lebih utama. Ya, gitu Pak Guru. Oke, bagus. Terus? Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sampai situ Pak Guru. Ya, Dan boleh. Allah memberi rizki Allah memberi rizki orang yang dia kehendaki dengan tanpa menghisab. Tanpa hisab. Oke, bagus ya. Bagus ya, dapat ya ide dasarnya. Kita coba dalam bagian demi bagian ya. Kita coba dalami bagian demi bagian. Ya. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Coba pakai subjek, predikat, objek. Subjeknya Allah. Predikatnya? Liyajziyah. Terus? Objeknya? Terus? Liyajziyah. Allah akan membalas mereka. Iya, terus ahsana ma amilu. Ahsana. Dengan yang terbaik. Oke, bagus. Ahsana ma amilu apa artinya? Perbuat apa yang mereka kerjakan dengan yang terbaik. Ahsana ma amilu gitu. Ahsana ma amilu. Perbuatan yang terbaik. Ada ahsana, ada ma amilu. Ahsana itu kan yang terbaik. Ma'amilu apa yang mereka kerjakan. Ada berapa pilihan kan ya? Iya. Ya. Iya. Bisa lebih gitu ya. Bisa lebih. Bisa juga paling. Bisa ya. Paling. Ya. Ma'amilu apa maknanya? Apa yang mereka kerjakan. Oke, baik. Jadi di situ coba dirasakan mana yang lebih cocok gitu ya. Tuh, ma'amilu apa yang mereka kerjakan. Apakah pertama ahsana itu terbaik apa yang mereka kerjakan atau lebih baik dari apa yang mereka kerjakan? Iya. Kayaknya yang terbaik Pak Guru. Terbaik ya. Jadi di situ tidak ada bandingan. Karena tidak ada min. Konsep min itu kan sebagai penanda ya. Penanda yang lebih utama adalah kalau tidak ada perbandingan, kalau tidak ada perbandingan, baru kita mengatakan gitu ya. Terbaik, iya. Ya, kalau di sini apa tidak ada perbandingan di sini? Tidak ada. Oke, bagus. Di sini kan ada ahsan. Ahsan apa? Ahsan? Ahsan terbaik. Ya, yang dimaksud di sini apa? Balasan atau bukan? Balasan. Oke, bagus. Kemudian di sini ada amilu apa? Perbuatan mereka. Ya, baik. Berarti kan ada dua ya, antara balasan dengan ada perbuatan. Perbuatan. Apakah balasan setara dengan apa yang dikerjakan menurut informasi ayat ini?
Ya, seharusnya setara. Tidak. Tapi Nggak apa-apa. kalau Apakah di sini kebaikan, balasan setara dengan perbuatan? iya, iya, Oke. Kalau ahsan, ada hamzah di situ, bukankah itu menandakan lebih atau balik? iya lebih. Iya, berarti Kalau tidak begitu setara. bagaimana? Setara Tidak. atau bagaimana? Tidak setara. Oke, berarti itu artinya kita membandingkan. Ya, berarti kita membandingkan. Kita membandingkan antara balasan dengan perbuatan yang mendapatkan balasan tersebut. Nah, Ya. kalau ada perbandingan berarti kita pakai apa? Lebih. Oke, baik. Coba dipakai sekarang pemahaman itu. Iya. Ulangi ya Pak Guru. Ya. Allah akan membalas apa yang mereka kerjakan dengan yang lebih baik. Iya, bisa jadi begitu. Ya, bisa jadi begitu pemahamannya. Oke, lanjutnya. Wa yazidahum min fadli. Dan membalas mereka dari keutamaannya. Ya, bagus. Ada dua kata di sini yang bermakna sama ya? Yang bermakna sama. Yazi sama yazi beda. Tadi ada dua kata di sini yang bermakna sama ya, Bu Ros ya? Iya, membalas tadi. Sama dengan yang mana Pak Guru? Tadi saya mendengar di awal membalas. Di bagian ini juga saya mendengar membalas. Ada membalas juga. Iya, ada, iya. Nah, berarti ada dua yang maknanya sama ya? Iya. Tapi beda baik. ini. Jadi kata apa yang sama dengan kata apa di situ maknanya? Ya jaziyahum. Sama dengan maknanya dengan? Yazidahum. Apakah ada 3 huruf yang sama? Oh, ada Tidak. Tidak ada jim. Apa ada 3 huruf yang sama? Enggak. Adanya 2. Oke. Mari kita pakai ilmu kita ya. 3. Iya. Oh iya, salah Pak Guru. Pengingat yang lupa. Iya, saya lupa. Pengingat yang lupa. Karena kesimpulannya tidak ada 3 yang sama. Iya. Juga maknanya juga beda. Saya ingat Pak Guru, coba. Oke, apa yang diingat? Dan menambahkan mereka dari keutamaannya. Yazida menambah. Baik. Jadi orang yang ini ya, waduh, itu ya luar biasa gitunya. Mereka itu dapatnya luar biasa. Yang pertama, orang-orang yang berbuat baik itu dapatnya luar biasa gitu. Yang pertama gitu ya, akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari perbuatannya. Enggak seberapa perbuatan kita. Kenapa? Karena ada rahmat Allah di sini. Di samping itu dapat bonus juga gitu ya. Wa yazidahum itu kan tambahan. Extraordinary. Ya, dapat extraordinary tambahan bonus min fadli dari keutamaan atau bisa juga disebut dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Kan ada begitu ungkapan begitu? Ini adalah karunia Tuhanku. Hadza min fadli rabbi. Oke, berikutnya dikit lagi. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya. Dan Allah memberi rizki orang yang Dia kehendaki dengan tanpa hisab. Iya, baik. Yang pertama, kalau orang Indonesia pakai kata memberi itu biasanya ada tambahan apa, Bu Ros? Memberi tambahan apa ya? Misalnya, memberi titik-titik anaknya, gitu. Kira-kira apa yang cocok? Memberi yang terbaik. Bagus. Kalau saya terpikirnya tadi kepada. Memberi kepada, iya, bukannya ya. Dengan. Saya nggak tahu kalau Bu Ros yang terpikir apa. Kalau saya terpikirnya kepada. Allah. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua soal bi, kira-kira di sini memang lebih cocok diartikan apa enggak itu kata bi itu? Bisa tidak, kayaknya lebih enak tidak. Oke, itu boleh tuh pertimbangan itu dipakai. Silakan, apa jadinya?
Allah akan memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa hisab. Iya, baik. Bahasa kita apa kalau hisab itu? Istilah lainnya. Perhitungan. Perhitungan. Iya, baik. Tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Baik, terima kasih. Bu Ros, Terima apa ada kasih, yang Pak majul di situ nggak? Ada nggak yang majul di situ? Yang majhul kayaknya nggak ada, Pak Guru. Oh, nggak ada. Ibu-ibu, Bapak yang lain, apa ada pertanyaan untuk latihan kita yang pertama, 38? An-Nur, 38 ada? Mungkin Tidak Pak ada. Muhammad Adung, mungkin Bu Nursiah atau Bu Suri Dewi, apa Bu Yuni, mungkin ada pertanyaan, atau Bu Feni, apa Bu Yurneli. Aman ya? Ya dalam Pak. Teman. Bentar Pak. Aman ya? Oke, baik. Belum aman Pak, belum aman saya. Di mana? Puan masih mana? Rawannya? Rawan. Siap 8. Tapi di bolak-balik gitu tadi saya jadi Siap ini. 8. Kan tadi Untuk Bu Sri Lestari, kalau untuk Bu Sri Lestari, yang penting perpotongnya paham. Ya. Iya. Kalau belum bolak-balik, kalau belum terbiasa bolak-balik, untuk Bu Sri Lestari yang penting perpotongnya paham. Gitu Iya. aja. Ya. Ya udah. Tapi perpotongnya paham. Oke. Itu udah bagus itu, udah bagus. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Az-Zumar 34. Az-Zumar 34. Ini Bu Sri apa Bu Firdian? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Bagi mereka apa yang dikehendaki mereka di sisi Tuhannya, itulah balasan yang terbaik. Iya, oke, bagus. Mereka. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Ya. Pak, dihadirkan ya. Tadi udah kaidah. Dihadirkan dengan bahasa Indonesia standar, Bu. Subjek, predikat, objek. Bagi Tuhannya. Bu, kalau bagi itu sudah subjek biasa. Belum, bukan. Sorry. Subjek, predikat, objek, keterangan begitu. Sampai Robihim ya, Pak Guru. Ya, itu ada kita jadikan 2. Jadi kita jadikan 2. 2 ini. Ya, yang pertama lahum ma yasha'una inda rabbihim. Itu yang pertama. Iya, bagi 2 ya, Pak Guru. Iya. Mereka. Iya. Mereka ini kan lahum bagi ya, tapi bagi. Gimana? Ada kendala di situ? Ya, sebentar Pak Guru, saya coba rangkai. Siap. Agak lambat. Ya. Supaya tidak terlalu banyak pikiran kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah lahum ma yasha'una inda rabbihim. Apa yang kita pahami dari ungkapan tersebut? Bahkan ininya kalau di ini bagi mereka apa-apa yang dikehendakinya di sisi Tuhan. Iya, bagus. Ibu untuk level pertamanya sudah bisa dilalui. Kita coba ke level yang keempat ya. Kita ungkapkan pemahaman kita dengan bahasa Indonesia, subjeknya dulu. Ini bicara tentang apa gitu. Pokoknya tentang siapa ini? Tentang mereka yang berbuat baik. Bagus. Maka Ibu mulailah dengan mereka.
Gitu. Ibu mulailah dengan mereka, terus tetet gitu jadinya. Mereka yang dikehendaki Tuhannya, di sisi Tuhannya, gitu Pak Guru. Oke, bagus. Saya bantu lagi, kita perkecil lagi unit kajian kita. Itu ya. Ini aja. Lahum ma yasha'una. Nah, sampai di situ aja coba. Pakai yang tadi ya, ilmunya udah bagus tadi. Subjek dulu, yaitu mereka, lalu tetet gitu. Mulai dengan pemahaman tadi mereka, gitu ya. Lahum ma yasha'una. Gitu. Mereka menghendaki apa yang Oke, bagus. Saya bantu lagi ya, Bu. Perkecil lagi. Saya perkecil lagi. Dibagi menjadi dua ini. Bagian pertama, lahum saja gitu. Yuk, lahum saja. Lahum. Apa? Mulai dengan mereka gitu ya. Lahum gitu. Mereka. Terus? Bagi apa yang mereka inginkan. Lahum, jangan terlalu banyak yang dipikirkan. Ini aja, lahum saja gitu. Tapi mulainya dengan mereka. Mereka. Apa kira-kira? Mereka apa? Kan kalau lah bagi ya. Enggak apa-apa, Ibu jangan terpenjara oleh itu. Kita sering mengingatkan bahwa jangan hafal mati, Bu. Kalau Ibu hafal mati, nanti itu susahnya setengah mati kalau hafal mati. Di fleksibel. Mereka menghendaki. Belum sampai ke situ, Bu. Lahum doang. Mereka. Ada sih idenya? Saya belum dapat ide yang ininya. Bagus. Coba ya kita lihat ya, yang kita sebut dengan fleksibel. Kalau kita mengatakan misalnya, buku ini bagi kamu, nah, gitu ya. Buku ini bagi kamu, misalnya ya. Nah, misalnya saya bawa buku nih misalnya, bawa buku, lalu ibu nanya, Pak Guru, bukunya bagus. Nah, kata ibu. Lalu saya bilang, oh bagus ya Bu. Iya Pak Guru. Lalu saya bilang ke ibu, Ibu, buku ini bagi ibu deh. Gitu. Ingat, lihat ilustrasinya. Untuk. Nggak apa-apa. Tapi nggak usah buru-buru ya. Paham ya ilustrasinya? Ya. Oke, pertanyaan saya, kalau saya mengatakan begitu, buku itu sekarang milik siapa? Punya saya. Nah, gitu kan saya bilang bisa bilang begitu. Saya mengatakan bagi ibu, ternyata yang kita pahami adalah punya ibu, gitu ya. Jadinya milik ibu, gitu. Jadi, lahum yang dulunya kita pahami bagi mereka, gitu ya, bisa juga kita pahami mereka apa? Mereka baginya. Ibu tetap bolak-balik dibagi. Kita bantu ya, Bu. Itu bisa bermakna mereka mempunyai. Itu bisa bermakna mereka memiliki. Bisa bermakna mereka mendapatkan. Kok bisa mendapatkan Pak Guru? Kan Ibu nanti cerita, asik, saya dapat buku. Dari siapa? Dari Pak Guru. Loh, emang Pak Guru tadi bilang dapat? Enggak, tapi Pak Guru tadi bilang bagi Ibu. Saya memahaminya itu berarti saya yang dapat buku itu. Gitu. Gimana, Pak Guru? Bisa nggak begitu? Mereka memiliki apa-apa yang dikehendakinya. Sudah? Sudah. Oke, baik. Sekarang itu lahum sudah ya. Itu tadi lahum sudah. Sekarang kita maju lagi selangkah. Ma yasha'una. Apa kira-kira? Ma yasha'una. Apa yang dikehendaki mereka. Nah, bagus. Dari mana Ibu memahami di?
Oh, iya ya, nggak ada ini Oke, di-nya. kalau belum ada, bukan berarti salah ya Bu, tapi ditunda dulu kalau nggak ada. Apa mananya? Ma yasha'una. Apa yang mereka kehendaki Oke, bagus. Lanjut sekarang. Inda rabbihim. di sisi Tuhannya, Iya, bagus. Mana yang bermaknanya? him, di Iya, itu sisi untuk tunggal apa jamak? mereka, di Iya, sisi mereka. bagus. Nah, coba sekarang boleh dicoba rangkai dari awal setelah kita potong-potong tadi menjadi beberapa bagian. Eh, mereka memiliki atau mendapatkan apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Iya, bagus. Kira-kira nih bagaimana nih kualitas pemahamannya setelah kita sikapi begitu dengan yang tadi pakai hafal mati. Kira-kira gimana? Ini lebih enak, Pak Guru. Iya, bagus. Alhamdulillah ya. Sebelum berbuka juga ada terasa enaknya ini. Berikutnya, bagian yang berikutnya. Dzalika jazaul muhsinin. Itulah balasan orang-orang yang terbaik. Iya, bagus. Lahnya dari mana, Bu? Oh, iya, tidak ada ini ya. Itu balasan orang-orang yang terbaik. Oke, bagus. Subjeknya mana, Bu? Muhsinin. Itu subjeknya muhsinin. Iya, enggak. Kalau Jaza, itu jaza. Hah? Jaza. Jazau. Oke, baik. Oke. Predikatnya mana? Muhsinin. Jadi Ini jaza, zalika petunjuk. jadi jaza adalah al-muhsinin begitu. Kalau subjek predikat kan begitu cara mengujinya. Salah satu cara menguji kalau subjek predikat adalah kita bisa tambahkan adalah di antara itu. Jaza balasan. Al-muhsinin apa tadi maknanya? Orang-orang yang terbaik. Ya, apakah jaza adalah apakah balasan adalah orang-orang terbaik? Jaza itu itulah orang-orang muhsinin mendapat balasan. Sudah, Ibu, dengan cara itu sudah bisa merasakan mana subjek dan mana predikatnya? Orang-orang muhsin itu, orang-orang terbaik itu mendapat balasan. Oke, mana yang bermakna mendapat? Enaknya aja Pak Guru. Oke, bagus ya kalau begitu. Kalau sudah sampai pada tataran enak, agak sulit nih didiskusikan lagi. Menurut ibu-ibu yang lain, mana subjek di kalimat tersebut? Subjeknya zalika. Oke, apa maknanya? Itu. Oke, bagus. Predikatnya mana? Jazau. Oke, bagus. Nah, coba Bu Firyanti manfaatkan itu. Subjeknya ada itu zalika, kemudian predikatnya adalah jazau. Tadi saya sempat menyinggung kalau dalam bahasa Indonesia antara subjek dan predikat biasa ada ungkapan apa? Itulah. Adalah. Dalam bahasa Indonesia antara subjek dan predikat biasanya? Adalah. Coba dipakai antara zalika dengan jazau. Itu adalah balasan orang-orang yang terbaik. Iya, bagus. Dari mana dipahami ternya, Bu? Al-muhsinin. Ya, apa penanda yang bisa mim di depan. Mim di depan bermakna ter begitu? Yang mim kan ini kata sifat yang paling baik. Ya, makna palingnya dari mana, Bu? Mu. Apa kita pernah punya ilmu? Depanmu.
Apakah kita pernah punya ilmu mu itu bermakna ter atau paling? Kan kata sifat di Boleh, depannya. oke. Boleh, betul. Kata sifat boleh. Yang sudah kita pelajari, ibu bapak yang lain, kalau bermakna paling atau ter, sifat apa cirinya? Ada hamzah di depan. Modalkan. Iya, ada hamzah di awal. Itu baru yang sudah pernah kita pahami bermakna atau Paling paling. atau Sedangkan di paling. sini tidak ada, ya. Di sini tidak ada, berarti tidak kita munculkan pemahaman ter atau paling. Bagaimana jadinya, Ibu? Itu adalah balasan yang baik. Sebenarnya yang belum ada landasannya adalah ternya saja atau palingnya saja. Pemahaman awal bagus, pemahaman awal bagus. Yang belum adalah ter atau palingnya aja. Tadi kan Ibu mengatakan orang-orang terbaik, nah gitu. Iya. Tadi Ibu mengatakan orang-orang paling baik. Cuman di situ tidak ada landasan pemahaman ter atau palingnya, sehingga itu aja yang tidak dimunculkan. Kalau orang-orangnya tetap bisa dipahami demikian. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang baik. Nah, dapat. Udah. Bagus itu, Bu. Bagus. Kecuali tadi yang agak itu tadi yang idenya itu ya, bagi ya, yang bagi tadi begitu kuat gitu, jadi agak susah maju mundur. Tapi untung ceritanya ya. Tapi mohon maaf ya tadi saya belum melaksanakan contoh tadi. Saya bawa buku, lalu Ibu bilang bagus, saya bilang buku ini bagi Ibu. Apa bisa dari awal, Bu, terakhir? Biar teman-teman yang lain bisa merasakan, oh akhirnya begitu. Gitu. Silakan Ibu dari awal. Mereka mendapatkan apa-apa yang diinginkannya, dikehendakinya di sisi Tuhan mereka. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang baik. Iya, bagus. Itu ya ibu-ibu bapak yang lain. Kecuali pada bagian di-nya. Bu Kriyanti lupa tadi. Sudah kita diskusikan. Enggak pakai di ya, Bu. Yang ya. Enggak pakai di pada yasyakunah. Iya. Oke, baik. Silakan. Berikutnya sekarang Bu Sri Lestari. Untuk Bu Sri Lestari boleh dapat ini ya, Ibu mah perpotong aja. Kalau dirangkai nanti bikin bingung nanti gitu nggak. Biar kita kasih yang lain nanti untuk merangkai bunga yang enak. Dirangkai. Silakan Ibu. Manjaa bi'is. Yang itu ya Pak ya, manjaa ya Pak. Ya, betul. Manjaa bil hasanati falahu khairun minha. Iya, udah sampai di situ aja. Siapa yang datang dengan kebaikan, maka man jasa bi asani falahu itu siapa yang datang dengan berapa ya? Kebaikan. 49, 49 Bu. Iya, 49. Baru masuk kayak ini, enggak tahu. Ya, silakan. Silakan. Manjaakan siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya baginya
lebih baik daripadanya, Pak. Iya, oke, bagus. Masih bisa dilanjut? Bentar ya. Waman ja'a bi isani bisa maka siapapun yang datang dengan keburukan maka tidak akan dibalas orang-orang itu. Alaji amali membalas keburukan, maka akan dibalas orang-orang yang mengerjakannya kecuali apa yang dahulu mereka kerjakan. Iya, bagus. Yang pertama misalkan ya, itu bisa ya untuk melihat tingkat pemahaman Ibu. Yang bermakna dibalas yang mana ya? Tulisannya tulisnya jelas. Yujaulajina amilu. Jadi itu. Yang bermakna dibalas yang mana ya? Kala balas, Pak. Sepanjang itu yang bermakna dibalas. Yang bermakna dibalas itu satu kata apa lebih dari satu kata yang bermakna dibalas? Satu kata, Pak. Ya, manakah satu kata itu? Coba diajak aja. Dijai. Kalau Bapak saya tuh ngomongnya susah amat. Itu penanda ada makna nya apa yang menandakan? Ada itu, Pak. Ada rumah dan ada ya apa tuh? Iya, oke, bagus. Ya, sebenarnya di hati dan pikiran Ibu itu sudah seperti yang kita harapkan. Cuman terkadang nggak kompak ya antara yang dipikirkan dengan yang diucapkan. Makanya enggak. Oke, terima kasih Bu Sri Lestari. Yang berikutnya yang menarik adalah tadi saya mendengar Ibu mengatakan dulu. Yang mana gerangan yang bermakna dulu atau dari mana? Ila makanu ya malu. Sebanyak itu bermakna dulu. Kanu. Kanu. Apa ilmunya sehingga kanu bermakna dulu? Kanu itu kan dari kata ka dan ininya wawu alif tuh, Pak. Jadi wawu alif itu yang bermakna dulu. Enggak. Apa tuh ya? Mereka. Nunya mereka. Kan dari kana terus ininya kanu. Iya, baik. Intinya itu ada makna dulu karena apa? Karena ini Pak, perbuatan itu disangkutkan dengan perbuatan yang lalu, diinikan dengan yang akan datang gitu, Pak. Sederhananya kita bilang apa kalau di BAKI? Ya. Sederhananya kita bilang apa kalau di BAKI? Kalau sederhananya. Nah, yang singkat. Yang singkat. Karena
apa-apa yang dikerjakan pada Masih panjang juga ilmunya. Jadi sudah itu bentuk satu. kecuali yang Nggak dikerjakan. usah panjang-panjang, Bu. Nggak usah panjang-panjang. Sederhana aja. Karena itu bentuk satu. Gitu. Oh, iya. Nah, Ibu mah udah jalan-jalannya udah banyak jalan-jalan. Aduh. Lupa sama ilmu kita yang dulu. Bentuk satu, masa Iya. lampau. Oh, Gitu. Sehingga iya. kita bilang dulu. Iya. Au. Gitu. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Telah lalu. Baik. Siapa yang ingin ikut serta mendalami ini lebih lanjut? Iya, Pak Guru. Silakan. Ada yang mau ikut serta nimbrung untuk mendalami ini lebih lanjut di samping apa yang tadi Bu Sri Lestari sudah sampaikan? Maksudnya ngertiin ya, Pak Guru? Bukan ngertiin mah. Soal Itu gampang. Ini Berbagi pemahaman. Mendalami maksudnya. cakupannya yang seluruhnya, Bu. Berbagi pemahaman. Ada? Iya. Coba Ini kita punya banyak cadangan tenaga ya. Ada Bu Yonek, Ya, yang ya, lain, ayo ibu-ibu. Sri Dewi, ada Bu Yuni gitu ya, ada Bu Anda juga. apa Ada Bu saya Penny, ya, tapi tadi nggak Iya, mengikuti serius. Bagi-bagi Tadi- ilmu dong. Coba-coba ya. Tadi luar biasa, tadi udah dua hal yang beliau paling tidak ungkapkan. Yujza, Apa tuh, yujza itu bermakna majhul, dibalas, kemudian kanu itu bermakna dulu, gitu ya. Oh ya. Ada yang lain? Apa saya Pak Guru? Cuman tadi nggak ngikutin. Ya, silakan Bu Nursiah dengan senang hati silakan Ibu. Maksudnya dari awal gitu Pak Guru. Iya, iya. Iyalah. Tapi maaf kok tadi nggak berapa dengerin Bu Nggak apa Bu apa-apa. apa ya. Nggak apa-apa. Jadi Kan mau lihat apa dapatnya masing-masing. ya, jadi saya mendapat aja menurut versinya saya aja. Iya. Man kan barang siapa telah datang bil hasanati dengan kebaikan falahu baginya khairun lebih baik minha baginya bagi keduanya intinya. Iya, sampai situ aja. Coba apa maknanya? Apa itu Pak Guru? Apa maknanya? Indonesianya saja. Oh, barang siapa datang dengan kebaikan baginya lebih baik akan lebih baik baginya adalah lebih baik. Waman dan barang siapa datang dengan keburukan maka baginya dibalas orang-orang perbuatan dibalas orang-orang yang berbuat. Ibu udah terlalu jauh melangkahnya. Oh, sampai Yuza aja. Kelewatan nanti Ibu susah loh baliknya kalau kelewatan. Sampai mana Pak Guru? Anja abil hasanati falahu khairum minha. Itu saja dulu. Ya. Barang Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya kebaikan keduanya. Iya, bagus. Yang pertama ini yang terdengar terakhir itu menarik. Keduanya. Nah, dari mana pemahaman keduanya? Minha. Maksudnya yang mana itu? Apa minnya apa haknya yang bermakna keduanya? Dari keduanya hanya. Oke. Ya, gitu. Ibu masih ingat doa untuk orang tua gimana? Allahumma pilih wali-walidaya warhamhuma. Ya, baik. Bagus ya. Ingat ya. Rabbighfirli wali-walidayya warhamhuma kama. Itu ya. Di situ ada makna kedua itu tuh. Ada warhamhuma. Yang mana? Warhamhuma. Huma ya, yang bermakna dua. Huma. Yang bermakna dua itu ya. Iya. Nah, kalau di sini huma enggak? Enggak.
Enggak. Di antaranya, kayaknya ini di antaranya ya. Bagus. Mana yang Salah. bermakna di antara? Minha ini di antaranya nih. Di antara lebih baik di antaranya, begitu Pak Ustaz. Barang siapa datang dengan bawa kebaikan baginya, Di antara apa dan apa? lebih baik di antaranya. Ada lebih baik di antaranya. Di antaranya Mana ya? Kok susah menerjemahkannya? Dibantu Pak Guru, agak susah menerjemahkannya. Iya, iya. Artinya Minha. kalau kemudian nanti kehilangan ide nggak apa-apa. Kehilangan ide nggak apa-apa gitu. Kita bisa ubah gitu. Ya. Dugaan Ibu minha berapa kata? 2. Yang pertama, Min. artinya, arti dasarnya? Min kan dari. Oke, baik. Oke. Tuh, berarti minha? Minha darinya, dari keduanya. Itu aja dulu gitu. Darinya. Itu aja dulu gitu. Minha udah darinya gitu. Khairun, masih ingat kata khair Ibu? Baik, kebaikan. Baik. Selain itu, kita punya unik, kata ini unik. Ingat nggak? Dia Lebih bisa baik. bermakna apa saja. Khairun, kebaikan, lebih baik. Kebaikan apalagi? Khairun minanas, orang yang lebih baik ya. Lebih baik. Oh boleh, lebih baik juga boleh. Apalagi? Lu nggak ingat lagi Pak Guru. Oke baik, ibu-ibu, bapak yang lain. Coba bantu kita mengingat kata khair apa saja, makna yang pernah kita pelajari, maknanya apa saja? Khairun ya Pak Guru. Ya, Khairun, baik, ya bisa bermakna Lebih baik. Terus lebih baik, bisa bisa bermakna paling lebih baik. baik. Terus? bisa lebih baik Sangat dan baik. paling baik. Sangat baik. Iya, terbaik. baik. Baik. Jadi istilahnya dulu kalau bahasanya Bu Firianti, ini bisa bermakna bermakna positif, ya gitu tuh. Apa istilahnya ya? Bermakna positif, bermakna komparatif, bermakna superlatif. Tuh, gitu. Tingkat perbandingan. Nah, karena itu kita sebut dia unik nih. Kalau positif ya baik aja, gitu ya. Kalau komparatif lebih baik, gitu ya. Kalau superlatif paling baik. Kalau lebih baik ini saya biasanya ingat Pak Adung. Kenapa Pak Adung? Karena Pak Adung pengurus masjid. Suka mungkin azan as-shalatu khairun Lebih baik. Lebih baik darinya ya. Ya, itu lebih ya. baik darinya. Dia bermakna khair itu bisa bermakna lebih baik. Gitu. Kalau yang paling baik saya suka dengan ini terkait dengan kita kan, terkait dengan kita. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ingat itu? Khairukum. Paling baik di antara kamu. Orang yang paling baik di antara kamu. Paling baik di antara yang kamu. terbaik di Orang antara belajar, kalian. Orang belajar dan mengajarkan. Orang yang belajar dan mengajarkan. Iya, gitu. Orang terbaik di antara kalian ini sabda Rasul dan kita bahwa yang umat beliau yang terbaik adalah yang ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang disebut pertama oleh Rasul itu loh, yang ta'allama. Kita yang jadi murid itu, barulah gurunya. Baru gitu. Kenapa? Karena kalau lihat dari perjuangannya, itu bisa jadi lebih sering itu tugas seorang murid lebih besar dari tugas seorang guru. Apalagi Pak Guru kerjanya nanya-nanya melulu ya, nggak tamat ya. Gitu. Ibu-ibu, bapak yang berpikir keras, saya cuma nanya-nanya doang gitu. Nah, kira-kira Bu Nur yang mana nih mau dipakai? Yang positif, komparatif, apa superlatif? Yang komparatif aja. Ya, berarti khairum minha. Lebih baik darinya. Iya, nya kemana? Ha tadi kan. Ha, iya, maksudnya ha itu kan bahasa kita kan kata ganti. Yang ganti apa? Yang maksudnya ini kan kebaikan ya. Hasanah ini. Berarti minha berarti lebih baik dari
dari Antara. di antara gimana sih Pak Guru? Saya nggak paham pertanyaannya. Ibu, paham kalau saya bilang kata ganti? Ganti. Maksudnya ini Domir. kata ganti domir, kata ganti dari hasanah. Ya. Oke, gitu maksudnya. Jadi Hmm, itu adalah kata ganti domir untuk hasanah. iya. Itu artinya bahwa lebih baik dari kebaikan, ya. Hmm. Apa di sini yang lebih baik daripada kebaikan itu? Perbuatannya hasanah, perbuatan Apa? perbuatan baik hasanah. Ya, yang lebih baik dari perbuatan baik di sini apa? Karena tadi kan Balasannya. nah, begitu. Itu udah bisa itu. Falahu khairum minha. Coba muncul tadi itu balasannya. Jadi falahu baginya maka balasannya lebih baik darinya, dari Iya, kebaikannya. oke. Baik, ya. Nah, sekarang coba dirangkai dari awal bagaimana jadinya? Barang siapa telah datang dengan kebaikan, tadi palahu kan dibalasnya, maka mereka dibalasnya lebih baik darinya. Iya, Jadi, bagus. Merekanya dari mana, Ibu? Falahu, maka baginya lebih dibalasnya tadi dari mana ya? Tadi balas. Maka baginya lebih baik apa darinya. yang lebih baik apa? Yang lebih baik apa? Lebih baik balasannya, maka baginya balasannya lebih baik darinya gitu. Iya, nyak maksudnya apa? Ini kebaikan. Ya, jadi, coba munculkan itu biar nggak bingung ini ganti-ganti. Gitu. Barang siapa datang dengan kebaikan, baginya Lebih baik. Mendapat baginya balasan lebih baik dari kebaikannya. Iya, bisa kan begitu. Jadi, tapi kok nggak berapaan ya? Apa didengarnya kok nggak berapaan? Itu tugas kita berikutnya tuh, biar enak kedengerannya. Misalnya begini, ini Ibu mau nanya apa mau ngasih tahu ini? Hanya Kasih tahu. Maksudnya Kasih tahu. Ibu udah bingung mau ngasih tahu. Kasih tahu siapa yang mau ngasih tahu. Yang berbuat baik akan mendapat balasan yang lebih baik. Maksud saya kalau Ibu mau ngasih tahu, sebaiknya dari kata siapa. Siapa yang berbuat kebaikan. Nah, itu dihindari maksud saya. Ya, biar menjadi pemberitahuan, maka alternatifnya adalah siapapun. Nah, itu nggak nanya kalau bilang begitu tuh. Atau kita pakai yang lebih dasar, orang. Orang yang berbuat kebaikan, baginya mendapat balasan kebaikan. Coba bahasa Indonesia, subjek dulu. Falahu khairum minha. Oke, bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan. Balasan baginya balasan lebih baik minha lebih baik. Bicara tentang apa, Bu? Tentang apa atau tentang siapa ini yang kita bicarakan? Ini pokoknya. Tentang hasanah. Pilihannya ada 3 ya, Bu. Pilihannya ada 3 ya. Apakah tentang orang? Atau tentang balasan? Atau tentang kebaikan? Kebaikan. Jadi ini bicara tentang kebaikan. Man itu kemana? Man itu ke orang. Man orang. Kebaikan. Man orang. Man balasan. Man orang. Oke, maka coba pakai itu. Berarti falahu khairum minha, munculkan itu bahwa ini pokoknya adalah bicara tentang orang. Di falahu khairum minha mana yang merujuk kepada orang?
Kok nggak konsen ya kepalanya ya? Buya dengan pelajaran yang belajar. dari subuh saya tapi nggak apa-apa dicoba guru, nggak apa-apa, kayaknya otaknya kok nggak aneh, nggak mau dibawa. Orang tadi kan orang yang berbuat orang otaknya nggak bisa dibawa damai. Kenapa Pak Guru? Fokus sini dulu. Iya. Bismillah ya. Falahu khairum minha, dengan pemahaman bahwa fokus pembicaraan kita itu tentang orang. Ya, tentang orang, bukan tentang kebaikannya, bukan tentang balasannya. Kira-kira begitu nih. Falahu khairum minha. Siapa bagi seseorang ya, bagi orang yang falahu. Oke, baik. Ini kelihatannya masih jauh ini. Pusing banget kepala saya. Ibu bapak yang lain, kira-kira subjeknya di sini Guru, yang Pak Guru, kalau Dewi Pak Guru, kalau Dewi sadar apa ya Pak Guru? Pak di sini Dewi, Bu Dewi apa? Falahu khairum minha. Subjeknya dulu. Siapapun yang datang dengan kebaikan. Jangan setor hafalan, pemahaman. Subjeknya apa? Falahu khairum minha. Baginya orang. Ini sebenarnya ilmunya mirip dengan yang tadi ya, dengan Bu Kriyanti tadi. Lahu. Dia mempunyai juga loh. Dia punya. Iya, bisa gitu. Jadi mulai dengan dia. Iya. Dia apa? Dia berbuat kebaikan. Dia apa? Dia mendapatkan kebaikan. Bagaimana khairun, lebih baik. Dari apa? Minha, dari perbuatan baiknya. Jadi ya Allah. Falahu khairum minha. Kalau mau pakai maka boleh kita tambahkan. Maka dia mendapatkan balasan yang lebih baik dari kebaikannya. Astagfirullahaladzim. Otaknya nggak bisa dipakai ini Pak Guru, nggak mau dibawa untuk berpikir. Lelah dia dibawa berpikir, nggak mau, dia udah mandek. Baik, tapi penting bisa ya kan? Kalau pemahaman itu dapat ya, oh ya cocok. Iya. Karena kalau ibu bapak tidak punya pemahaman bahwa urutan dalam bahasa Arab nggak selalu sama dengan urutan bahasa Indonesia, nggak nyambung itu. Apaan gitu? Orang dia bilang lahu, laknya dulu baru hu gitu. Tapi kalau kita sudah punya pemahaman bahwa urutan dalam bahasa Arab tidak selalu sama dengan urutan bahasa Indonesia, lalu urutan bahasa Indonesia kita coba dekati dengan subjeknya dulu, baru predikat, baru objek, baru keterangan, itu bisalah dapat itu. Maka dia mendapatkan balasan yang lebih baik dari perbuatan baiknya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, ingat nggak ilmu kita sholabi, sholafi, shola'ala? Ingat nggak? Ingat. Insya Allah sedikit. Ya, ini kan sholabi itu kalau nggak sholat. Masih ingat nggak kata lain yang senasib dengan itu? Ini apa? Ja'abi. Kalau ja'a doang apa maknanya? Ja'a kan datang. Ja'abi membawa. Kalau nggak salah membawa. Tadi nggak muncul ya? Otaknya nggak mau dibawa. Lupa. Otaknya tadi kecapean Pak Guru. Ini bicara tentang hari akhir nanti. Waktu kita mau laporan, kan ada balasan. Tapi dia bentuknya pakai ja'a. Ya, masih ingat ya? Kalau sesuatu yang belum terjadi pakai bentuk satu mengindikasikan ada makna apa di situ? Sudah terjadi. Bukan. Ini belum terjadi tapi pakai bentuk satu. Apa? Pasti akan terjadi. Pasti itu akan terjadi nanti. Ya, ada kita ini, setiap kita akan apa? Ja'a bil hasanati atau ja'a bis sayyi'ah. Cuma dua pilihannya kita nanti. Ya, pasti kita. Apakah kita akan membawa
hasanah atau kita akan membawa sayyi'ah. Nah, ini kemudian di ayat ini dijelaskan tentang orang yang ja'a bil hasanati gitu, biar nggak kayak nanya gitu, maksudnya nggak apa-apa sih barang siapa, walaupun kayaknya pertanyaan itu udah dijawab sejak dulu. Siapa yang ingat pertanyaannya barang siapa? Jawabannya adalah barang orang, jangan diganggu. Maka kita pakai orang yang ja'a bil hasanati, orang yang membawa kebaikan, dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari kebaikan yang dia bawa itu. Larinya ke sana pemahaman kita nanti. Kebaikannya. Nah, supaya muncul maka di fa kita bilang apa? Siapapun yang membawa kebaikan, maka gitu, dia mendapatkan balasan yang lebih baik dari hasanah yang dia bawa itu. Tuh, maksudnya itu hak itu tadi, sehingga kita perlu menelisik ya, hak itu mana gitu ya. Hak itu mana, kata ganti apa gitu. Ya. Terbayang di situ bandingan. Ini kan memunculkan perbandingan antara perbuatan baik dengan balasan baik yang kita miliki. Gitu. Ada pertanyaan di situ, Ibu Bapak sekalian? Oke, baik. Kalau tidak, kita lanjutkan berikutnya. Siapa yang ingin berbagi pemahaman? Sebaliknya, ini. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza alladzina amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Tadi untuk arti dasar Bu Sri Lestari sudah mengungkapkan itu. Untuk arti dasar ibaratnya Bu Sri Lestari sudah memberikan kita potongan-potongan bunga. Nah, coba kita rangkai ya menjadi hiasan. Ada? Apa saya terusin lagi? Kalau nggak ada nanti aku lagi. Kalau nggak saya terusin lagi, ntar kan dibimbing lagi dengan Pak Guru. Ya, apa-apa. Akan, Bu. Pak Guru. Siapa nih? Siapa Pak Guru? Itu yang kemarin mau ngalamin Bapak. Siap ya, lanjutkan. Oh ya, coba ya. Tolong dibimbing ya Pak Guru. Jadi kan berarti waman dan siapapun. Tadi kan kita pakai istilah itu, dan siapapun datang dengan keburukan, maka Ja'abi dengan keburukan, dengan kejahatan. Ja'abi. Membawa kejahatan, maka dia dibalas, maka mendapat dibalas. Okay. Kita tunda, maksudnya jangan diborong, dikip dulu ya tempatnya. Wa manja abis sayyiati, apa tadi dapatnya? Siapapun yang datang membawa kejahatan, siapapun yang datang membawa kejahatan. Jadinya membawa aja. Siapapun yang membawa kejahatan. Oke, sudah sampai di situ dulu. Nah, sekarang baru kita fala yujzal ladzina amilus sayyi'at. Sampai di situ. Fala yujza alladzina amilu as-sayyi'at. Sampai di situ. Ya. Oke. Bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Maka baginya dibalas. Kan orang-orang amilu sayyi'at, perbuatan buruknya. Gimana sudah ya? Bisa dirasa mana subjeknya? Oh, subjeknya kita tengah. Yuza kan anunya dia dibalas. Dia siapa maksudnya? Orang-orang allazina ini. Orang-orang yang bagaimana? Orang yang berbuat keburukan. Nah, mulailah dengan itu kalimat Ibu jadinya. Mulailah dengan itu kalau itu sebagai subjek. Orang-orang yang berbuat keburukan. Lalu predikatnya apa? Yuza, dibalas.
Ada la-nya, jangan lupa. Oh, baginya. Ada la bukan la pendek. La. Hanya ya. La itu Pak Guru. la itu kan tidak atau hanya atau Tidak, bukan, tidak ada. bukan. Jadi yang la Yang standar apa la? la itu untuk akan Jangan. No. Illallah. jangan La apa dong? ilaha illallah. Tidak. Tidak ada. Baik, Tidak. gitu ya. Ya. Coba dirangkai. Orang yang berbuat keburukan tidak dibalas. Nah, begitu. Tidak dibalas. Kan jamak nih. Orang-orang yang berbuat keburukan tidak dibalas. Baru ke sana. Illa makanu kecuali apa yang dahulu diperbuatnya gitu. Kira-kira maksudnya apa di sini? Kecuali apa Kecuali itu maksudnya apa yang sudah dilakukan, kejahatan yang sudah dilakukan. Iya. Jadi kalau kita bicara soal balasan dan perbuatan, kita coba misalnya kita bisa pakai dasar ya. Kita coba pakai pemahaman. Jadi bagaimana dasar penentuan hukuman itu, gitu ya? Bagaimana dasar penentuan hukuman itu? Ya, makanu ya'malun. Gitu ya. Ya, kecuali apa yang telah dilakukannya kecuali apa yang dahulu telah diperbuatnya, gitu ya Pak Guru. Boleh. Mereka kerjakan apa kecuali kita rangkai dari awal, apakah bisa terlihat indah rangkaiannya? Orang-orang yang berbuat keburukan, orang-orang yang berbuat keburukan tidak dibalas kecuali kecuali apa yang dikerjakan apa yang telah dikerjakan dahulu, apa yang dulu telah mereka perbuat gitu, mereka kerjakan. Oke, bagus. Apa yang dulu mereka kerjakan gitu. Bagus. Yang bermakna mereka kerjakan yang mana? Itu ya'malun. Ya'maluna. Itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Bagus. Ada makna apa di mudhari? Akan atau senantiasa atau akan senantiasa sama kegiatannya. Awalnya B. Biasanya. Begitu. Kira-kira mana yang cocok? Berarti yang biasanya mereka kerjakan dahulu. Iya. Apa yang mereka biasanya kerjakan dahulu. Iya. Tapi coba kalau kanunya dulu coba. Kanu gimana kanu? Apa yang dahulu mereka kerjakan. Subjeknya dulu. Apa yang dahulu biasanya mereka subjeknya dulu. Apa yang biasa mereka. Ya, apa yang mereka terus biasa dahulu mereka kerjakan. Oke. Kanu mereka dahulu yang maksud biasa kerjakan. Mereka dahulu biasa kerjakan. Apa yang mereka dahulu biasa kerjakan. Apa yang mereka dahulu biasa kerjakan. Iya. Coba dirangkai dari awal bagaimana jadinya? Orang-orang yang berbuat kejahatan tidak dibalas kecuali apa-apa yang mereka dahulu biasa kerjakan. Iya, bagus. Coba sekarang dari wamanja abis sayyiati. Waman berarti orang-orang yang membawa keburukan atau kejahatan dibalas tidak dibalas orang-orang yang orang-orang yang membawa kejahatan. Siapa yang membawa kejahatan tidak dibalas. Subjek dulu, Bu.
Tadi udah, subjek dulu. Man kan Pak Guru? Subjek dulu. Itu mana subjeknya? Orang-orang. Kan kita ada beberapa bagian ya, Bu. Bagian pertama adalah wa man ja'a bisayyi'ati, subjek predikat objek. Terus fala yujzal ladzina amilus sayyi'at, juga subjek predikat objek juga. Illa ma kanu ya'malu, subjek predikat objek juga gitu. Jadi orang-orang yang membawa kejahatan, gitu kan Pak Guru? Orang-orang yang membawa kejahatan tidak dibalas. Oke, baik. Ya, kita bantu ya. Ya Pak Guru. Tadi udah ya, manja abis bil hasanati sudah ya. Siapapun atau setiap orang, tapi kan bisa gitu ya. Atau barang siapa, tadi mananya begitu. Sebaliknya sekarang, siapapun yang membawa keburukan, maka orang-orang yang melakukan keburukan tidak akan dibalas kecuali berdasarkan apa yang mereka dahulu biasa kerjakan. Panjang banget. Gimana? Merasa enak nggak? Enaknya tapi panjang betul ya. Enak dia. Berdasarkan dari penambahan aja ya Pak Guru ya. Berbuat baik dengan berbuat jelek. Siapapun yang membawa. Panjangan mana ini? Antara untuk orang yang berbuat baik dan berbuat jelek? Panjangan orang yang berbuat baik. Coba lihat, ada berapa kata untuk orang berbuat baik? Potongannya, man 1, ja'a 2, bil hasanati 3, falahu 4, khairun 5, bukan 6. Ini panjang ngomongin orang baik dan balasannya 6. Tapi coba untuk orang berbuat buruk, waman 1, ja'a 2, bil hasanati 3, fala 4, yujza 5, alazina 6, amilu 7, asai'at 8, 9, makanu 10, ya'malu 11. Banyak betul urusannya sama orang jahat. Orang baik. Enak ya? Saya pinjam uangnya ya bulan depan, dibalas, dibayar. Kalau orang baik, selesai urusan bulan depan. Tapi coba kalau orang nggak baik, bulan depan itu entah bulan kapan namanya. Di Februari dia bilang bulan depan, jadinya Maret. Begitu sampai Maret, bulan depannya April. Begitu April, bulan temannya Mei, nggak ada selesai. Jadi banyak. Zalim dong. Ya itulah, ayat ini sejalan betul dengan realita kehidupan bahwa kalau kita bicara dengan orang baik-baik, nggak panjang, nggak perlu panjang-panjang. Ya, singkat itu selesai urusan. Ya, sekali dua kali udah saling memahami. Tetapi kalau dengan orang jahat, urusannya panjang, nggak ada henti-hentinya. Ada aja persoalannya. Negara kalau baik yang menguasai aman. Segera aja begitu selesai. Baik, Ibu, Bapak sekalian, rasanya ini sudah banyak yang kita diskusikan. Ya, yang sudah banyak kita diskusikan pada hari ini. Walaupun hanya 3 ayat, tapi beberapa hal tadi memang perlu penalaran, perlu diskusi panjang, tidak sederhana. Karena apa? Karena kita masih bagus memang kita arti kata per kata sudah kita kuasai, tetapi begitu masuk kepada pemahaman kita terlalu terpenjara oleh kata-kata yang pernah kita pahami sehingga kurang luas dalam bergeraknya. Tapi itu artinya pada satu sisi itu bagus kita punya modal, tapi pada sisi lain yang tidak maksimal adalah pemahaman kita menjadi tidak fleksibel. Kalau kita ungkapkan menjadi tidak enak rasanya kalau kita tidak meningkatkan kemampuan kita memahami teks-teks bahasa Arab dengan memperhatikan posisi kata di dalam kalimat. Itu dia, Ibu, Bapak sekalian, untuk hari ini. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini menjadi peningkat kualitas ibadah kita sehari-hari. Amin. Amin. Akhir dari kebersamaan kita ini dengan kafarat
Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Untuk partisipasi aktif Bapak sekalian ya, dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.